Ada satu hal yang mungkin di akhir video ini kita bisa sama-sama sepakat, bahwa ini adalah sebuah kisah yang menceritakan salah satu kebohongan paling berbahaya dalam sejarah manusia. Bukan kebohongan yang diucapkan dengan niat jahat, bukan pula propaganda besar-besaran, tapi kebohongan yang lahir dari kalimat sederhana. Tenang aja, semuanya udah terkendali kok. Tahun 1986, sebuah kota kecil di Ukraina bernama Pripyat. Kota ini bukan kota miskin, justru sebaliknya. Pripyat dibangun buat para ilmuwan, teknisi, dan para pekerja elit Uni Soviet yang bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Gedung-gedungnya rapi, taman bermain penuh anak-anak, sekolah, bioskop, kolam renang, kota masa depan, kata mereka. Tanggal 26 April 1986 dini hari, reaktor nomor 4 di Chernobyl meledak. Bukan ledakan seperti bom, tapi ledakan yang ngebuka inti reaktor ke udara bebas. Radiasinya nyembur keluar, nggak kelihatan, nggak berbau, dan nggak berbunyi. Dan justru karena itu mematikan. Yang menarik bukan ledakan itu, tapi apa yang terjadi setelahnya. Di Pripyat, pagi tetap datang seperti biasa. Anak-anak berangkat sekolah, orang tua pergi bekerja, orang-orang berjalan santai di taman. Mereka nggak tahu apa-apa. Dan yang lebih mengerikan, pemerintahnya tahu, tapi memilih diam. Para ilmuwan di dalam kompleks reaktor sadar bahwa tingkat radiasi udah jauh di atas batas aman. Sebagian alat pengukur bahkan rusak karena radiasinya terlalu tinggi. Tentara mulai berdatangan, helikopter terbang rendah di atas reaktor terbuka. Tapi di kota nggak ada peringatan, nggak ada evakuasi. Kenapa? Karena ngakuin bencana berarti ngakuin kegagalan. Dan kegagalan adalah musuh ideologi. Satu hari berlalu, 2 hari berlalu, baru pada tanggal 27 April di sore hari ada pengumuman evakuasi. Warganya diminta bawa barang seperlunya. Kita akan kembali dalam beberapa hari kok, kata mereka. Beberapa hari yang berubah jadi selamanya. Pripyat nggak pernah dihuni lagi. Yang jarang dibicarain bukan cuma radiasinya, tapi waktu yang hilang. 36 jam pertama setelah ledakan adalah waktu paling krusial buat nyelamatin nyawa. Tapi waktu itu dihabisin buat ngejaga citra. Anak-anak bermain di luar saat partikel radioaktif jatuh seperti debu. Orang dewasa menonton api biru di malam hari tanpa tahu itu adalah ionisasi udara, tanda radiasinya ekstrim. Nggak ada kepanikan karena nggak ada informasi. Dan ketenangan palsu itu akhirnya harus dibayar mahal. Banyak warga Pripyat yang kemudian menderita kanker. Banyak juga yang sakit bertahun-tahun setelahnya, tanpa pernah benar-benar tahu apa yang mereka hirup pada hari itu. Nggak semuanya meninggal, tapi hampir semuanya kehilangan sesuatu, kesehatan, rumah, atau masa depan yang utuh. Yang ngebuat kisah ini menghantui bukan soal teknologi nuklirnya, bukan soal Uni Soviet semata, tapi soal cara manusia memperlakukan kebenaran saat kebenaran harus terasa memalukan. Mari kita bedah pelan-pelan. Kesalahan utamanya dalam konteks tragedi tentu bukan ledakan. Ledakan adalah kecelakaan teknis. Kesalahan utamanya adalah penundaan kejujuran. Ada anggapan berbahaya dalam kekuasaan bahwa rakyat belum siap menerima kebenaran, bahwa kepanikan lebih berbahaya dari kebohongan. Padahal seringkali yang paling mematikan itu bukan panik, melainkan keterlambatan.
Ada pola pikir berulang dalam tragedi besar. Kalau kita akuin sekarang, bisa kacau semua ini. Kalau kita diemin sebentar, mudah-mudahan kondisi rakyat bisa lebih stabil ya. Kita tunggu deh datanya sampai lengkap dulu. Di balik semua kalimat itu, ada satu nilai yang harus dikorbankan, yaitu hak rakyat untuk tahu. Empati seringkali datang terlambat dalam sistem yang besar, karena sistem lebih sibuk menjaga citra wajahnya daripada harus dengerin suara orang-orang yang dianggap ada di bawah. Para pejabat nggak berdiri di taman bermain Pripyat. Mereka nggak nyaksiin tuh anak-anak semalam natap api biru itu. Mereka cuma ngelihat grafik, laporan, angka, dan rakyat hanya dipandang sebagai statistik. Yang ngebuat kisah ini relevan lintas zaman adalah satu hal. Pripyat bukan tentang nuklir. Pripyat adalah tentang kebohongan yang dianggap perlu, tentang informasi yang ditahan demi stabilitas jangka pendek, tanpa mikirin luka jangka panjang. Nggak semua kebohongan berbentuk dusta terang-terangan. Sebagian berbentuk penundaan, sebagian berbentuk kalimat yang setengah benar, sebagian berbentuk diam. Dan seringkali yang paling menderita adalah mereka yang paling nggak punya kuasa untuk bertanya. Hari ini, Pripyat adalah kota yang mati. Gedung-gedung kosong, boneka yang berserakan, roda biang lala nggak pernah berputar. Bukan hanya karena radiasi, tapi karena kepercayaan udah nggak bisa dievakuasi. Di kisah ini tentu saja kita nggak sedang menyalahkan satu orang. Kita sedang menyorot satu pola manusia yang terus berulang dalam berbagai bentuk. Ketika kebenaran dianggap terlalu mahal untuk dibagikan tepat waktu, dan ketika dampaknya baru disadarin setelah semuanya terlambat. Jadi pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah ini?